Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi kan di dalam bahasa Inggris itu kalimat itu ada subjek, ada verb, ada objek ya. Baik. Kita akan fokus pertama kita ke subjek dan objek. Nah, subjek yang umumnya gitu. Subjek umumnya apa aja sih? Misalkan saya. Berarti I. Kemudian kamu yaitu you. Kamu apalagi? Dia. Dia laki-laki. He. Dia laki-laki ya. Dia perempuan. She. Kita. We. Mereka. Itu they. Kemudian benda mati. Benda apa aja itu benda? Itu it. Tuh. Ada juga apa namanya? Person itu seperti nama orang. Kemudian nama orang contohnya seperti Zul atau Dika atau Kodri, boleh Kodri. Siti juga boleh. Ini person. Atau juga non person. Contohnya seperti apa? Kucing bukan orang kan? Nah, itu maksudnya ke non person. Kemudian meja. Ini pun non person. Kita biar ini ya. Contohnya kita merahin biar jelas. Bisa nama orang. Misalkan Jul, Dika, Siti, Kodri. Ini masuknya ke subjek. Oke? Contohnya ya, contoh kecilnya. Kemudian objek. Di objek saya berubah menjadi me. Contoh. Saya jangan saya berarti apa ya? Kamu mencintai saya. Berarti contoh kalimatnya you love me. Gitu. You, kamu, me, objeknya di sebagai objek. Ini aja. Ini sebagai subjek, ini sebagai verb, ini sebagai objek. Saya kalau di objek jadi me bahasa Inggrisnya. Kalau di subjek saya itu I. Oke, paham? You di objek masih tetap you. Oke. He jadi him. Dia perempuan jadi her. Kemudian we dalam objek jadi us. They di objek jadi them. Benda tetap it. Nama orang tetap nama orang, non person tetap non person. Gitu. Oke, kalian silahkan tulis contoh-contoh kalimat. Jangan deh, kayak di crop. Oke, contohnya seperti you. Tadi udah ya. You. Contohnya seperti I love you. I di sini sebagai subjek, you sebagai objek. You tetap you. Kemudian dia laki-laki mencintai dia perempuan. Berarti he loves dia perempuan, her. She loves her. Ini he. Kemudian kalau dia perempuan mencintai dia laki-laki, mencintai aku, dia perempuan mencintai aku, berarti she loves me, aku. Kucing makan nasi. Cat, kemudian cat eats rice. Oke, sampai sini
Ada yang dipertanyakan terlebih dahulu? Boleh. Tulis dulu kalau misalkan ada yang kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman tulis dulu di kertas selembar. Nanti ketika waktunya bertanya, kalian ketik di grup ya. Sip. Oke. Sampai sini subjek, verb, objek di sini ya. Udah paham nih. Kalau I di subjek tetap I, saya kalau di subjek jadi I, kalau di objek jadi me. Dia laki-laki di subjek sebagai di bahasa Inggrisnya adalah he, kemudian di objek sebagai diganti jadi him gitu, dan seterusnya yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, paham ya. Nah, seperti yang sudah dibicarakan di awal di video pembukaan, bahwa di sini kita di education lagi English Club ini kita akan English Club kita akan mempelajari tentang minimalnya ya tenses 16 tenses yang terbagi dalam 4 ranah. Yang pertama ada ranah present, kemudian ada past, ranah past, kemudian ada ranah future, dan ada ranah past future. Maaf ya tulisannya bagus. Present, past, future, past, future. Nah, setiap dari 4 ranah ini di setiap dari ranah ini terdapat 4 tenses. Ini ada 4 tenses, 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, sini ada 4. Jadi ada 16 tenses. Terinti kuncinya dari teman-teman harus benar-benar paham mengenai ini present. Ya, kalau misalkan present kalian benar-benar paham, maka semuanya akan bisa tanpa diajar pun kalian akan bisa, karena dia berpola. Kalimat dalam bahasa Inggris ini 16 tenses ini berpola. Intinya kalian harus benar-benar paham dari present ini. Nah, 4 tenses di present ini. Maka kesananya kalian akan benar-benar paham gitu. Makanya di awal-awal ini teman-teman harus harus benar-benar paham. Jika memang ada yang ditanyakan, tanyakan. Jangan sampai teman-teman iya aja. Harus, karena ini kunci utamanya adalah present. Kalau present udah paham, semuanya insya Allah bakal paham. Tanpa diajar pun insya Allah paham. Cuma dikasih rumus-rumusnya aja, kalian akan bisa mengembangkan langsung. Gitu. Intinya present. Ingat, present. Remember.